Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok terakhir, perkenalkan nama saya Sapatin sebagai moderator, kemudian Riki Gusnandi sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang penjelasan unit set automata, kemudian yang ketiga Rofiqul Walidain yang akan menjelaskan tentang contoh dari FSH, kemudian Yeni Widya Kartika yang akan menjelaskan tentang aturan tupel dari FSH, dan yang kemudian Siti Kudratun Nada yang akan menjelaskan tentang cara kerja dari FSH, dan yang terakhir contoh kasus FSH akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu saya serahkan kepada teman saya Ricky Gusnadi untuk menjelaskan apa sih finite state automata itu. Kepadanya saya persilahkan. Baik, nama saya Riki Kusnadi, kelas TIA semester 3, NPM 210602025. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari Finite State Automata atau FSA. FSA adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana dan dapat diimplementasikan secara nyata. FSA adalah model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. Finite state automata tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori, hanya bisa mengingat state terkini. Selanjutnya saya atas nama Siti Kudrotinada NPM 210602028 akan menjelaskan cara kerja finite state of automata. Finite state automata bekerja dengan cara yang pertama, mesin hanya bisa membaca satu data seperti string atau pembelajaran, tidak bisa dicampur dalam satu bulan. Yang kedua, memiliki batas akhir sesuai banyak data yang dimasukkan. Misal, kita masukkan 5 data, berarti langkahnya sebanyak 5 kali. Selanjutnya, selalu dimulai dari awal step, yaitu dimulai dari tanda panah yang tidak memiliki asal. Selanjutnya, perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah parameter berikutnya dibaca. Dan yang terakhir yaitu ketika data telah sampai pada akhir state dan kondisi yang ditemukan adalah state akhir, maka string yang terdapat pada tab dikatakan diterima finite automata. Selanjutnya, nama saya Yeni Widya Kartika, NPM 210602030. Nah, di sini adalah aturan tuple. Jadi di sini ada himpunan stage. Himpunan stage adalah gabungan dari simbol input, fungsi transisi, state awal, dan state akhir yang dilambangkan dengan huruf I. Nah, yang ini keseluruhan. Baik, selanjutnya ada himpunan simbol input. Adalah yang ini, yaitu tanda panah yang tidak memiliki asal atau yang dilambangkan dengan sigma, yang ini. Selanjutnya ada fungsi transisi atau dilambangkan dengan delta, yaitu yang ini, perpindahan dari stage awal ke stage akhir. Setelah itu ada stage awal. State awal atau initial stage adalah lingkaran adalah lingkaran sebagai awal untuk lingkaran sebagai wadah untuk menampung inputan yang juga ditandai dengan lingkaran satu, yang ini. Kemudian ada final stage, merupakan stage akhir yang dilambangkan dengan lingkaran double atau ODD. Oke, baik, di sini perkenalkan, nama saya Rofiqul Walidain dari TIA semester 3. NIM saya 210602026. Di sini saya akan menjelaskan contoh daripada FSA ya. Nah, ini
adalah contoh FSA. Ya, jadi di sini itu ada event dan ODD. Event ini adalah awalan state dan ODD ini adalah akhiran state. Jadi, jika kita memasukkan nilai 1 atau angka 1 pada awal state, maka dia akan bertransisi ke akhir state atau ODD. Namun, jika kita memasukkan angka 0 di awal state, maka dia akan bertransisi pada dirinya sendiri. Dan begitu pula sebaliknya. Ya, mungkin sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, saya lanjut ke berikutnya. Baik, berkaitan dengan contoh yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, jadi di sini kami sudah menyiapkan sebuah soal. Buktikan inputan bilangan ini 1101 apakah diterima atau tidak. Jadi, berdasarkan syarat-syarat yang harus terpenuhi, jika inputan dari ini, bilangan yang ini, berakhir pada final state atau lingkaran double ini, maka inputannya diterima. Tapi jika dia berakhir di lingkaran ini atau satu lingkaran kita bilang ya, maka inputannya tidak diterima. Mari kita coba. Yang pertama kita masukkan angka 1 di sini. Dimulai dari panah yang tidak memiliki asal. Ketika kita masukkan angka 1, maka dia akan berpindah ke final state. Oke. Kemudian angka kedua kita masukkan 1. Ketika kita masukkan 1 di sini, maka akan berpindah ke state awal gitu. Kemudian ketika kita masukkan angka 0 di sini, maka dia akan tetap berpindah ke state awal. Kemudian ketika kita masukkan angka 1 lagi, maka dia akan berpindah ke final state. Jadi, berdasarkan syarat yang tadi, yaitu jika dia berakhir pada final state, maka inputan diterima. Itu artinya 1101 ini adalah bilangan yang diterima oleh FSH, seperti itu. Misalkan nih, kita masukkan 0 di sini. Oke. Kemudian kita masukkan lagi dari sini, mulainya dari sini. Kita masukkan angka 1 awalnya. Berarti dia berpindah ke final state. Kemudian kita masukkan angka 1 lagi, berarti dia berpindah ke awal state gitu ya, atau state awal. Kemudian kita masukkan angka 0, maka tetap dia berada pada awal state. Kemudian ketika kita masukkan angka 1, maka dia akan berpindah ke akhir state. Kemudian ketika kita masukkan angka 0, dia akan tetap berada pada akhir state. Itu berarti bilangan yang ini artinya diterima oleh FSH, atau dia adalah inputan bilangan yang diterima, seperti itu. Jadi sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.